Oke kawan-kawanku, kembali lagi di channel Mungkinkah Mungkin Dong. Dalam video kali ini, kalian akan menonton alur cerita dari film yang berjudul Beast. Film ini dirilis pada tahun 2022. Penasarankah? Yuk tonton video ini sampai selesai. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video seru dan menarik lainnya. Enjoy the video. Film dibuka dengan sekelompok orang yang tengah berjalan menuju tempat jebakan yang mereka buat. Singa-singa terlihat mencoba memakan daging yang mereka pasang dalam jebakan. Kemudian, salah satu dari kelompok tersebut menembakkan pelurunya. Seekor singa berhasil kabur, sisanya berhasil ditembak mati. Mereka lalu berpencar untuk mencari singa yang kabur tadi, sementara beberapa orang kembali memasang jebakan. Saat mereka memasuki kawasan semak belukar, mereka kini sadar bahwa singa yang kabur tadi masih ada berkeliaran di sekitar mereka. Semua itu dipersuram dengan jejak kaki singa yang begitu besar nampak di hadapannya. Sekarang mereka tahu bahwa singa tersebut berukuran super besar. Dengan kata lain, mereka harus membunuh singa itu sebelum mereka sendiri yang akan terbunuh. Beberapa orang dari kelompok tersebut memasukkan singa-singa buruan yang mereka bunuh ke dalam truk, dan bos mereka pergi duluan, sementara yang lainnya menunggu kawan mereka yang belum kembali ke lokasi. Aduh serius guys, gak solid emang tuh bos. Fuck. Singkat cerita, dengan meyakinkannya, tentu saja singa tersebut mulai membunuh orang-orang yang tersisa satu persatu, sementara satu orang lagi terjebak dalam jebakan yang ia buat sendiri. Aduh. Scene berpindah. Ned bangun ketika ia tertidur di sebuah jet pribadi yang ia sewa untuk pergi ke savana Afrika bersama kedua putrinya, Mare dan Nora. Mereka lalu berhasil mendarat dengan selamat. Nora kemudian terus-terusan berkeluh kesah tentang cuaca Afrika yang begitu teramat dahsyat panas. WTF boy, semua orang tahu bahwa Afrika itu panas, oke? Ini semua tentunya akan menjadi kiamat jika salju turun di sana. Setelah lama menunggu, Martin akhirnya tiba menyebut mereka. Mereka kini pergi ke sebuah desa yang sama di mana ibu mereka dibesarkan. Mereka sampai di rumahnya Martin. Ned terkejut luar biasa karena rumah itu sangat bagus. Saat di dalam rumah, Nora komplain karena di sana tak ada jaringan ataupun wifi. Martin lalu meyakinkannya bahwa ada begitu banyak hal yang bisa mereka lakukan dan menyenangkan ketimbang internet. Ketika mereka berjalan-jalan di sekitaran rumah, mereka melihat sebuah foto ibunya yang diambil oleh Ned saat di Afrika. Mare dan Nora lalu memuji betapa cantiknya foto tersebut. Sore itu, mereka bersiap untuk makan malam. Ned lalu pergi ke kamarnya Mare. Mare nampaknya sangat kecewa dan kesal pada ayahnya itu, namun ia berusaha menenangkannya. Sementara Nora terlihat sedang melihat-lihat sesuatu, sebelum akhirnya ikut nyimak barang bapak dan kakaknya itu. Saat makan, Mare berlanjut emosi pada ayahnya. Mare sangat kecewa karena menurutnya bapaknya itu tak ada di samping ibunya di detik-detik terakhir hidupnya. Tapi setelah diusut, Ned dan istrinya itu sudah berpisah sebelum hari kematiannya. Setelah anak-anaknya tertidur, Ned lalu nyantai bareng Martin. Ned kemudian bertanya mengapa Martin tidak hadir di pemakaman istrinya. Martin menjawab bahwa ia tidak mau melihat istrinya Ned dikuburkan di kota New York. Ia dengan tegas menginginkan untuk dikuburkan di Afrika, tempat di mana ia berasal. Meski telah berpisah, Ned masih menyalahkan dirinya sendiri karena meski Ned adalah seorang dokter, ia tidak bisa melihat tanda-tanda penyakit kanker yang membunuh istrinya sejak awal. Martin lalu menguatkannya bahwa penyakit kanker akan merenggut istrinya terlepas Ned ada di sampingnya ataupun tidak. Keesokan harinya, seorang pria lokal bernama Banji memanggil Martin melalui radio dan bertanya padanya tentang lokasi. Ned dan kedua anaknya lalu ikut bersama Martin untuk safari trip. Mereka melihat beberapa hewan ketika dalam perjalanan. Lalu sampailah mereka di sebuah bekas bangunan sekolah yang mana mereka akan bertemu Banji. Martin menyuruh mereka untuk tidak jauh-jauh dari mobil. Banji kini tiba bersama mereka. Banji lalu menyaksikan singa-singa di area yang dilindungi. Kini kita tahu bahwa Martin membesarkan singa-singa tersebut ketika mereka masih bocil. Gak heran Martin seolah memiliki ikatan batin dengan mereka. Martin dan Banji lalu melihat beberapa singa terluka. Martin lalu curiga bahwa itu adalah ulah dari para pemburu singa.
Martin lalu membawa mereka untuk pergi ke sebuah desa terdekat untuk menanyai penduduk desa apakah mereka melihat sesuatu akhir-akhir ini. Dalam perjalanan, Martin bercerita mengenai maraknya perburuan singa untuk dijual ke pasar gelap. Nora lalu ikut nimbrung dengan memention sebuah grup anti pemburu yang tugasnya adalah memburu para pemburu. Saat sampai di desa yang dituju, Martin dan kawan-kawan lalu turun. Sebelum itu, Martin menasehati Ned, Mer, dan Nora untuk bersikap sesopan mungkin karena ini bukanlah sebuah desa untuk turis. Keanehan pun terjadi karena desa tersebut nampak sepi dan kosong. Ned bilang mungkin saja mereka semua sedang pergi keluar. Martin memperingatkan Ned untuk sesegera mungkin membawa anak-anaknya ke dalam mobil. Lalu, Ned menyuruh anak-anaknya untuk kembali ke dalam mobil sendirian. Ned yang gerasak-gerusuk lalu masuk ke salah satu gubuk dan tentunya di sana ia melihat orang-orang mati secara tragis. Martin bilang bahwa ini semua nampaknya adalah perbuatan singa dan semenjak di sana tak ada hewan lain, Martin sangat yakin bahwa beberapa singa masih tetap berada di sini. Dengan kepanikan, Ned lalu memanggil kedua anaknya. Dari kejauhan, Nora terdengar berteriak. Setelah mencari-carinya, Ned akhirnya menemukan Nora. Martin lalu mulai membawa mereka untuk segera pergi. Di tengah perjalanan, mereka lalu melihat seorang pria dengan luka serius. Martin turun untuk mengecek orang tersebut diikuti oleh Ned. Pria tersebut ternyata adalah orang dari desa yang baru saja mereka kunjungi, dan ia bilang bahwa pelaku semua ini adalah iblis. Tidak lama kemudian, Martin mendengar suara geraman dari semak belukar. Ia lalu menyuruh Ned untuk kembali ke mobil. Ned berlari ke dalam mobil lalu mengambil kotak P3K dan berusaha untuk mengobati pria tersebut serta menyuruh Mer untuk menelepon seseorang melalui radio. Saat Ned kembali untuk mengobati korban, semuanya sudah berakhir karena pria tersebut tewas kehilangan darah. Martin pergi lebih jauh untuk menelusuri apakah ada singa atau tidak. Ia lalu menemukan jejak kaki singa yang begitu besar, terlihat masih segar. Ia mendengar beberapa hewan menggeram di dekat sungai, sementara Ned kemudian mencari Martin. Martin menembakkan pistolnya. Suara tersebut lalu terdengar oleh Ned yang tak perlu mikir panjang lalu berlari menuju arah Martin. Namun ia kembali lagi berlari ke dalam mobil setelah seekor singa mengejarnya. Ned berhasil masuk ke dalam mobil tepat waktu, tapi singa yang mengejarnya nampaknya tidak menyerah. Singa berhasil masuk melalui kaca jendela. Mer lalu mengambil alih untuk menghidupkan mobilnya dan berusaha nyetir sejauh mungkin. Karena panik, mobil akhirnya menabrak pohon. Tapi beruntungnya pohon itu menahan mobil tersebut sehingga tidak jatuh ke jurang. Mobilnya kini tidak bisa dihidupkan alias mogok, jadi Ned berusaha menenangkan anak-anaknya yang ketakutan. Tiba-tiba Martin menghubungi mereka melalui walkie-talkie dan bilang bahwa keadaannya kini tidak baik-baik saja karena singa telah menyerangnya. Martin menyuruh Ned dan anaknya untuk tetap berada dalam mobil karena beberapa orang mungkin saja nanti akan lewat. Martin lambat laun akan mati kehabisan darah, namun Ned mulai menyuruh Martin untuk mengobati luka tersebut sendiri dengan memanaskan pisau lalu menempelkannya pada luka untuk mencegah darah keluar begitu banyak untuk sementara waktu. Ned memutuskan untuk pergi menyelamatkan Martin, namun Martin bilang bahwa singa itu kini berada cukup dekat dengan dirinya. Dalam mobil, Mer mengingatkan ayahnya bahwa dalam mobil tersebut ada sebuah senjata untuk membius hewan. Mereka pun berusaha memakainya. Ned tetap berusaha menolong Martin, namun Martin kembali melarangnya karena itu bukanlah ide yang bagus. Tapi, itu adalah satu-satunya cara yang saat ini mereka bisa lakukan untuk dirinya. Martin memberitahu Ned bahwa kini singa itu tidak terlihat lagi. Jadi, Martin menyuruh Ned untuk naik ke atap mobil untuk mencari singa tersebut, serta membawa sebuah senjata bersamanya. Tak lama, singa itu akhirnya muncul dong. Apakah Ned berhasil menembaknya? Oh, tentu tidak, bosku. Setelah bergulat, Ned berhasil masuk ke kolong mobil dan mencegah singa itu untuk menyerangnya. Sampai akhirnya Nora dari atas menusukkan obat bius pada singa itu tepat di pantat. Sementara itu, Mer berhasil menjemput Martin dan membawanya ke dalam mobil. Setelah berada di dalam mobil, Ned dibantu Mer lalu mau tidak mau harus membedah luka di kakinya Martin sebelum terinfeksi. Oke, dog please. Itu ngapain Nora duduk deket jendela? Woi, itu jendela tutup, woi.
Singkat cerita, sesuai dugaan dong, singa itu kembali muncul. Mereka harus bertahan dalam mobil. Saat malam tiba, Mer gak ada hujan, gak ada angin, tiba-tiba mulai membacot lagi pada bapaknya. Mer bilang bahwa ayahnya adalah tukang bohong dan ingkar janji. Norah pun kesal dan berusaha untuk membuat kakaknya tidak membacot lagi dalam kondisi seperti ini. Tuh kan, aduh emang. Setelah anak-anaknya itu tidur, Martin yang sempat tak sadarkan diri akhirnya bangun. Ia bertanya pada Ned, barangkali ia melewatkan sesuatu. Ned bilang bahwa singa itu kini mungkin udah nyerah karena ia tak melihatnya sejak beberapa waktu. Namun Martin tidak yakin tentang hal tersebut. Martin juga bilang bahwa betapa anehnya singa itu karena ia terlihat tak memakan korbannya yang ia bunuh. Pasti ini adalah karena ulah para pemburu yang membunuh singa betinanya. Ned kemudian menyalahkan dirinya sendiri karena ia tak bisa membahagiakan anak-anaknya. Martin kemudian merespon bahwa apa yang Ned lakukan adalah yang terbaik untuk anaknya. Ned tidur, lalu ia bermimpi buruk tentang istrinya. Ia lalu terbangun dan anak-anaknya sudah tak ada lagi dalam mobil. Ketika ia mengambil senter untuk mencari anak-anaknya, tiba-tiba singa muncul di hadapannya. Oke guys, jadi itu adalah serangkaian mimpi buruk juga. Pada kenyataannya anak-anaknya ada dalam mobil dan sedang tidur nyenyak. Singkat cerita, nampak dari kejauhan sekelompok pemburu tiba. Ned berhasil memohon pada mereka untuk nebeng ke desa terdekat. Tapi semua itu berubah ketika para pemburu melihat Martin di dalam mobil. Ternyata Martin adalah anggota kelompok anti pemburu. Tensi pun berubah. Para pemburu lalu berusaha menculik Norah dan Mer. Namun tiba-tiba di tengah kekiosaan, Ned berusaha mencuri mobil para pemburu, namun kuncinya gak ada di sana. Ned berusaha mencari anggota pemburu yang memegang kunci. Ned mencari-cari kunci ke beberapa pemburu yang tewas, namun masih gak ketemu. Ned kini menemukan jasad pemburu yang menurutnya memegang kunci, tapi ia sadar bahwa singa tersebut berada di dekatnya. Ned hilang kontak karena radionya mati. Ia lalu memanjat pohon untuk menghindari singa yang sedang mencarinya. Di atas pohon, tiba-tiba seekor ular berbisa merayap di dekatnya. Tebak apa yang terjadi? Ned lalu menangkap dan melemparkan ular tersebut pada singa yang berada di bawah. Kembali ke mobil, salah satu anggota pemburu berusaha untuk masuk ke dalam mobil, namun Norah dan Mer mencegahnya. Untuk menolong ayahnya, Mer sebisa mungkin memencet klakson mobil sekencang-kencangnya untuk mengalihkan perhatian. Mer melakukannya tepat waktu sekali karena posisi ayahnya sedang disudutkan oleh singa di dekat sungai. Setelah singa itu pergi, Ned menemukan jasad pemburu yang mana ia memegang kunci mobilnya. Ned lalu menyalakan radio dan memberitahu Norah bahwa ia sekarang menemukan kunci mobilnya. Sebelum pergi, Ned juga membawa senjata pemburu itu. Dalam mobil, Martin, Norah, dan Mer sedang berbagi air untuk minum. Namun tiba-tiba singa datang dan menyerang mereka. Norah dan Mer berhasil lari keluar menuju mobil pemburu. Sayangnya, mobil yang ada Martin di dalamnya lalu jatuh ke jurang bersama dengan singa itu. Beberapa saat kemudian, singa yang terluka kini kembali berdiri dan berusaha menyerang Martin. Martin melihat bensin yang bocor dalam mobil itu, lalu ia menyalakan korek dan membakarnya. Ned kemudian berlari ke dalam mobil untuk menyelamatkan anaknya. Mer nampaknya kena gigitan oleh singa saat sebelum keluar dari mobil. Ned sebisa mungkin mengobati luka Mer sebelum ia pergi untuk melihat mobil yang terbakar. Ned kini sadar bahwa Martin sudah tak bisa ditolong lagi. Hari kemudian terang benderang, mereka bertiga lalu pergi dengan memakai mobil pemburu. Luka Mer nampaknya semakin menyakitkan. Ned menyuruh Mer untuk menahannya sebisa mungkin. Mobil berhenti di lokasi tempat di mana Martin dan Banji menjaga singa seperti diawasin. Ned lalu berjalan membawa Norah dan Mer ke gedung sekolah yang terbengkalai tadi. Saat mereka memasuki bangunan sekolah, Bear menyuruh Ned untuk tidak berhenti berkendara, tapi Ned sadar bahwa mobil tersebut bensinnya udah nyaris habis, serta ia tak mau kehabisan bensin dalam keadaan Bear yang seperti ini. Pada poin ini, Ned merasa kalau singa tersebut muncul dalam keadaan ini, maka tamatlah hidup mereka, karena mobil yang mereka kendarai itu tidak memiliki atap sama sekali. Ned dan Nora mencari sesuatu agar dapat menutupi lukanya Bear, namun yang mereka temui adalah beberapa bukti betapa jahatnya ulah para pemburu. Ned menemukan kotak P3K, perban, serta sebotol alkohol yang udah tua. Sementara Ned membersihkan dan mengobati luka Mer, ia dengan detail menjelaskan setiap langkah pengobatan dan bilang bahwa Mer akan baik-baik saja.
Setelah itu, Ned berkeliling untuk mencari air karena anaknya kehausan. Ia tidak sadar bahwa singa itu membuntuti mereka sejak awal. Singa itu lalu memasuki tempat di mana Norah dan Mer bersembunyi. Mereka lalu meminta tolong pada ayahnya. Ned lalu menembakkan 2 peluru terakhirnya pada singa itu. Kena? Oh, tentu tidak, bosku. Tapi setidaknya Ned berhasil mengalihkan perhatian singa itu sehingga ia berhasil membawa anak-anaknya untuk pergi ke ruangan yang lain serta dengan segera mungkin menutup segala akses untuk masuk. Ned memutuskan untuk keluar menghadapi singa itu karena menurutnya jika mereka bertiga tak melakukan sesuatu maka semua ini gak akan kelar. Sebelum pergi, ia memeluk anak-anaknya. Saat di luar, Ned melemparkan beberapa pisau ke arah singa sehingga singa itu mengikutinya ke tempat terbuka. Ned pun adu bacok dengan singa itu. Ned nyaris kalah, tapi ia sebisa mungkin untuk bertahan. Ia agak beruntung karena singa itu terluka parah ketika kena luka bakar saat bersama Martin. Lalu keajaiban pun muncul. Lokasi Ned saat ini adalah lokasi di mana singa-singa yang dirawat oleh Bungie dan Martin tinggal. So, jadi kini singa-singa itu mulai menyerang singa yang nyaris membunuh Ned. Saat Ned pingsan, Bungie dan kawan-kawan berhasil tiba dan menyelamatkannya. Singkat cerita, Ned pun terbangun di rumah sakit bersama Norah dan Mer yang menyapanya. Saat semuanya kembali normal, Ned, Mer, dan Norah kembali ke savana untuk berfoto keluarga di spot yang sama seperti foto ibunya beberapa tahun yang lalu. Cerita pun tamat.